Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita bisa bertemu kembali di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahinya, untuk sama-sama kita mempelajari satu ilmu yang amat penting untuk senantiasa kita pelajari dan kita perdalam, yaitu ilmu fiqh. Ya, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibni Idris karya As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang biografi beliau rahimahullahu ta'ala dan juga sedikit biografi daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan juga kita sudah masuk kepada sudah membacakan muqaddimah yang dituliskan oleh atau pendahuluan yang dituliskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan kita juga sudah masuk ke dalam muqaddimah yang dimana beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, muqaddimah i'lam annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin an ya'rifa mabadi'ahul asyarah. Ya, ketahuilah bahwasannya setiap orang yang mempelajari satu cabang ilmu atau ilmu apapun itu, ya, hendaknya dia untuk mengetahui 10 poin pendahuluan, ya, atau 10 prinsip yang berkaitan tentang ilmu tersebut. Pembahasan ini begitu amat penting dikarenakan lewat 10 poin ini kita akan mengetahui tentang ilmu yang akan kita bahas secara global, ya, secara global sebelum kita memasuki pembahasannya, ya, secara terperinci, ya. Orang kan kalau sudah tahu secara global terlebih dahulu kan itu lebih lebih enak daripada harus mempelajari rinciannya terlebih dahulu baru membicarakan hal-hal yang global setelahnya. Nah, apa saja 10 poin tersebut, 10 poin pendahuluan itu? Yang pertama, hadduhu, definisinya, wa maudu'uhu, temanya, wa faidatuhu, faedah mempelajarinya, ya. Wa masailuhu, dan masalah-masalahnya yang dibahas di dalam ilmu tersebut, wasmuhu, dan namanya, nama ilmu yang akan kita pelajari, ya, wastimdaduhu, dan sumbernya dari mana, dan wa hukmus syari'i fihi, dan hukum syariat mempelajari ilmu itu, wa nisbatuhu, dan perbandingannya dengan ilmu yang lainnya, wa fadluhu, keutamaannya, serta yang wadi'uhu, yang menuliskannya, ya. Nah, jadi itu ada 10 poin. Nah, beliau lalu mengatakan wal fannul ladzi nahnu bi sadadihi al-fiqhu, ya. Dan cabang ilmu yang akan kita bahas dalam kitab ini adalah ilmu fiqih. Nah, yang pertama yang dibahas di sini fahadduhu, definisinya. Nah, definisi yang akan dibahas di sini adalah definisi menurut ulama ilmu fiqih, yang dimana ilmu fiqih itu sendiri itu memiliki makna yang berbeda, ya, sesuai dengan
cabang ilmu yang membahasnya. Artinya, secara makna syariat secara global, orang dikatakan mempelajari fikih itu tidak fikih itu tidak terbatas pada ilmu yang kita pahami sekarang saat ini. Ya, kita tahu kan sholat, zakat itu kan fikih ya. Tapi di dalam syariat itu maknanya semua ilmu yang berkaitan dengan agama disebut dengan fikih. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, itu akan diberikan pemahaman tentang fikih, ya. Apakah artinya kalau orang diberikan pemahaman tentang tafsir dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut? Kebaikan dari Allah? Hah? Apakah orang yang memahami hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tidak dikatakan mendapatkan atau diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak. Tapi makna fikih di dalam hadis ini konteksnya adalah siapa saja yang ahli di dalam ilmu agama, apapun cabangnya dan apapun pembahasannya, hakikatnya dia sedang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sebuah kebaikannya. Nah, itu arti fikih di dalam syariat. Arti fikih di dalam syariat. Jadi orang yang memiliki pemahaman tentang ilmu agama secara umum. Adapun makna fikih dari pemahaman ulama usulul fiqh, dikatakan seorang yang memahami ilmu fikih itu adalah ketika dia bisa memahami hukum-hukum itu dengan mengambilnya secara langsung dari sumbernya. Nah, jadi kalau dari ilmu dari sudut pandang para pakar usul fikih itu, orang yang disebut mengerti fikih itu hanya terbatas pada kalangan mujtahidun. Pada kalangan mujtahidun. Itu dari sudut pandang siapa? Ulama usul fikih. Adapun dalam sudut pandang ilmu ulama fikih itu apa saja? Apa itu? Nah, ini yang dibahaskan oleh Syekh rahimahullahu ini yang dibawakan oleh Syekh ini, Sayyid ini adalah definisi dari ilmu usul fikih. Adapun dari ilmu fikih adalah setiap orang yang menghafal ya hukum-hukum dalam setiap pembahasan dari kitab manapun, dari mazhab manapun, maka dia dikatakan seorang faqih dan bisa menjawab permasalahan yang dijawab olehnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dihafal olehnya. Jelas ya? Nah, jadi kebanyakan orang saat ini nih, misalnya kayak saya nih, ya mungkin dikatakan punya ilmu fikih dari sudut pandang ini. Mungkin ya. Bukan saya mengatakan saya seorang yang faqih ya, enggak, jauh banget itu. Jauh antara langit dengan perbandingan. Jauh banget, saya ada di sumur terdalam, sedangkan seorang faqih itu di mana? Di langit ya. Nah, jadi yang akan dibawakan oleh Syekh di sini adalah definisi dari sudut pandang siapa? Ulama usul fikih. Nah, apa itu al-ilmu? Yaitu ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, ya, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan hukum syariat. Artinya ulama fikih itu tidak membahas hukum-hukum yang dituliskan oleh misalnya ulama fisika, ulama logika. Itu kan mereka memiliki hukum-hukum tersendiri yang dibangun di atas dasar ilmu yang mereka pelajari dan mereka bahas, ya. Al-ahbil ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah, yang berkaitan dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan. Al-muktasab, yang diambil, ya, min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil syariat secara terperinci. Artinya ilmu fikih ini merupakan sebuah perasan sarinya. Nah, dari hasil kerja para ulama, secara khusus para mujtahidun, di dalam memahami dalil-dalil syariat. Dalil-dalil syariat.
Ya, mereka mengeluarkan, oh di dalam bab sholat hukumnya begini, 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 begini. Ya, dalilnya ini. Tentu mereka dengan langsung melihat kepada sumbernya, dalil-dalilnya. Nah, bab puasa seperti ini, bab zakat seperti ini, haji seperti ini, dan seterusnya, kita diberikan sarinya aja nih. Nah, artinya sebuah apa ya, dalam artian kesalahan berpikir ketika mengatakan fikih ini bukan nggak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Bukan tidak ada dalilnya, orang yang mengatakan itu belum tahu dalilnya. Karena tidak dikatakan ilmu fikih kecuali hukum yang disampaikan dan dibawakan tersebut pasti bersumber dari yang namanya dalil. Kalau tidak bersumber dari dalil, maka tidak dikatakan sebagai ilmu fikih. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan ilmu fikih itu dibangun, atau ilmu fikih itu ya, ada 4 hal. Dikatakan ilmu fikih itu 4 hal. Pertama, membahas atau ya membahas tentang hukum syariat. Ini yang pertama. Ya. Jadi artinya selain daripada hukum syariat nggak diomongin, hukum logika dan seterusnya. Ya. Berkaitan dengan perbuatan. Ya. Betul ya? Benar nggak? Nah, lalu yang ketiga adalah apa? Diambil dari dalil syariat ya, secara terperinci. Oke. Ya, berkaitan dengan perbuatan. Jadi dipahami ya? Oke. Hukum syariat ada berapa? Hukum syariat ada berapa? Nah, itu dalil syariat. Nah, hukum syariat itu mudahnya, simpelnya ya. Ada 5 deh, gampangnya gitu aja. Ada 5 apa aja? Yang pertama apa? Wajib. Ini sebetulnya nggak ini ya, nggak rinci. Cuma bicara masih ya ada dikurang-kurangin sedikit lah ya. Wajib. Lalu yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah mubah. Jadi ini ya ngurutin gitu loh. Paham ya? Ya. Lalu makruh. Yang kelima adalah haram, ya, mumtaz. Ya. Urutannya jadi gimana? Kenapa wajib? Karena ini perintah melakukan, untuk mengerjakan, tapi tegas, harus, dengan penegasan, harus dikerjakan. Kalau ini perintah juga, tapi tidak dibarengi dengan sebuah penegasan, pengharusan. Ya. Yang keempat ini adalah apa? Makruh. Makruh ini sebuah larangan, perintah juga untuk meninggalkan, tapi tidak diharuskan. Yang kelima ini haram, perintah untuk meninggalkan, tapi tidak diharuskan. Nah, ke tengah-tengahnya disuruh meninggalkan dan tidak disuruh meninggalkan, tidak disuruh mengerjakan, disebut mubah. Jadi pahami ya? Jadi pahami ya? Jadi kesemuanya ini hakikatnya sebuah perintah, tapi perintahnya baik itu sebuah baiknya untuk melakukan atau meninggalkan. Jadi yang disebut hukum syariat ya ini udah perbuatan. Jadi berkaitan dengan perbuatan. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang berkaitan dengan perbuatan itu ada dari mana saja tempatnya orang melakukan sebuah perbuatan. Ada 3. Apa itu? Niat, ya, atau keyakinan, ya. Yang kedua adalah
San atau perkataan. Ucapan, ya. Yang ketiga adalah apa? Perbuatan anggota tubuh, ya. Ustadz, berkaitan dengan keyakinan, ini kan dibahas di akidah kan? Bener nggak? Betul ya? Tapi kenapa ini masuk ke dalam ranah fikih? Apa bedanya? Kalau akidah hanya menjelaskan apa yang harus diyakini, sedangkan fikih menjelaskan bagaimana cara meyakininya. Paham ya? Lebih terperinci. Bisa dipahami ya? Dan bagaimana cara melakukan perbuatan yang berkaitan dengan ibadah lisan. Bagaimana cara melakukan perbuatan yang berkaitan dengan ibadah dengan anggota tubuh badan. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Nah, diambil dari dalil-dalil syariat. Nah, dalil syariat ini dibagi menjadi dua. Ya. Yang disepakati, yang diperselisihkan. Maknanya apa nih? Artinya yang disepakati ini sepakat bahwasanya ini adalah dalil syariat. Yang diperselisihkan, apakah dalil-dalil ini bisa dijadikan sumber di dalam menentukan hukum syariat. Bisa dipahami ya? Nah, ini pelan-pelan nih. Ya. Soalnya jadi gampang gini, kita mulai dari yang disepakati. Apa yang disepakati? Al-Qur'an, Sunnah, atau disebut apa? Hadis. Yang ketiga, ijma. Yang keempat adalah qiyas. Artinya, ketika misalnya mengatakan hukumnya ruku di dalam sholat apa? Wajib. Dasarnya mana? Dari Al-Quran, dari sunnah, atau ijma, atau qiyas. Itu berarti kalau dia menggunakan sumber itu, disepakati untuk menjadi sebuah sumber. Diterima sumbernya. Ya. Untuk diamalkan itu hal yang beda ya. Diterima dan diamalkan, setiap diterima belum tentu diamalkan. Itu lain lagi. Ya, diperselisihkan ada lagi. Contohnya apa? Contoh apa? Jangan yang itu dulu deh. Iya betul. Itu benar. Masya Allah, mumtaz. Pendapat sahabat. Artinya ketika sahabat berpendapat di dalam sebuah permasalahan, apakah dia menjadi hujah? Maknanya begini, harus kita ngikutin, apa enggak? Bisa dipahami ya? Harus, bicara harus atau enggaknya. Kalau ngikutin, iya boleh. Bahkan sangat ditekankan. Kalau yang mengatakan pendapat sahabat ini sebagai hujah, dia nggak boleh keluar. Udah, harus ikutin tuh pendapat sahabat. Bisa dipahami ya? Ini kita bicara gampangnya begitu. Ini walaupun omongan saya ini sebetulnya nggak kurang tepat-tepat amat. Ini cuma untuk mendekati aja. Mendekatkan informasi mengenai pendapat sahabat. Ya, bisa dipahami ya? Nah, jadi intinya fikih ini tidak dikatakan sebagai hukum fikih, atau kitab ini tidak dikatakan sebagai kitab fikih, ya, kalau tidak yang disampaikan di dalam kitab ini bersumber dari mana? Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Adapun kenapa tidak dituliskan? Di dalam rangka untuk apa? Memudahkan. Jelas ya? Nah. Terus kalau ada yang ngomong mengatakan pendapat ini nggak ada dalilnya, itu apa ya? Khurafat. Ya. Bedakan antara tidak ada dengan belum diketahui, ya. Jadi dia belum tahu dalilnya, bukan tidak ada. Ya, beda itu. Nah, jadi kita sudah tahu ya. Jadi
hukum fikih itu adalah sebuah ilmu yang membahas hukum syariat, ya, yang berkaitan dengan perbuatan yang diambil daripada mana? Dalil-dalil syariat secara terperinci. Kalau nggak tersusun dari 3 hal ini, bukan dinamakan apa? Bukan dinamakan fikih. Jelas ya? Nah, maudu'uhu pembahasannya apa atau temanya, ya? Af'alul mukallafin, perbuatan para mukallaf. Jadi setiap yang kita kerjakan ini, duduknya saya di sini nih, ini ada hukumnya. Apa? Masuk ke wajib kah? Sunnah kah? Mubah kah? Atau duduknya antum semua di sini, itu juga bisa berbeda-beda. Ada yang bisa nilainya apa? Hukumnya wajib, ada yang bisa sunnah, ya. Nah, penggunaan mikrofon ini yang saat ini saya pakai, ini juga ada hukumnya. Jadi paham ya? Nah, bisa apa? Kira-kira hukumnya apa yang pas? Antara mubah atau bisa menjadi sunnah. Mubah ya karena ini fasilitas dunia, sarana prasarana dunia. Tapi ketika digunakan untuk maslahat, wasilah, sarana, perantara untuk menyampaikan hal-hal kebaikan, maka dihukumnya apa? Sunnah. Bahkan bisa menjadi wajib kalau apa? Kalau tidak bisa tersampaikan, melainkan dengan menggunakan, jelas ya? Nah, ini jadi semuanya ada. Ini jalannya kita itu ada. Jadi setiap gerak-gerik kehidupan kita itu tidak terlepas dari wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Lihat. Nah, ini pentingnya ilmu fikih. Maka itu disebut ilmu fikih itu, ya, sebagaimana yang kita udah dengar kan? Atau disampaikan di sini apa enggak tuh? Ilmu fikih itu ibaratnya kalau ilmu itu makanan pokoknya kayak nasi buat kita. Jadi kalau yang ribut ilmu-ilmu yang lain, itu ibaratnya kayak kita makan ayam, makan sayur kagak pakai nasi. Udah makan belum? Belum. Kita kan masyarakatnya menjadikan nasi ini sebagai makanan. Kok mau kata totinya kita makan segini nih, ya kan? Udah makan nih, udah kita habisin nih. Belum makan nasi, dikatakan udah makan, belum tanya udah makan belum? Belum. Nah, ibaratnya seperti itulah ilmu fikih. Ya. Naam, faidatuhu dan faedahnya dengan mempelajari ilmu fikih ini kita melaksanakan perintah agama, syariat. Wajtinabun nawahi dan juga menjauhi larangan. Nah, imtithalul awamir di sini melaksanakan perintah ini baik yang perintahnya sifatnya sunnah maupun yang wajtinabun nawahi menjauhi larangan baik yang sifatnya haram atau jangan kebalik. Kita suka kebalik tuh. Yang makruh dikerjain, yang sunnah tinggalin. Jadi paham ya? Nah, masailuhu, ya. Masalah-masalahnya yang dibahas di sini hiyal qadaya, permasalahan allati tudkar fihi yang dibahas di dalam ilmu fikih nanti itu. Wasmuhu namanya, nama ilmu ini ya cuman ilmu fikih. Imam Abu Hanifah menamakan al-fiqhul asghar. Fikih kecil. Karena kenapa? Beliau ada fiqhul akbar. Apa itu fiqhul akbarnya? Tentang akidah. Karena kenapa disebut asghar? Kita nggak akan diterima perbuatan kita, kebaikan kita, amal soleh kita, kalau ternyata kita nggak beriman sama Allah. Bener nggak? Kalau orang nggak beriman sama Allah, mau melakukan perbuatan kebaikan sebanyak apapun, ya, sehebat apapun, diterima nggak di sisi Allah? Nah, maka harus dibenahin apanya dulu? Keyakinannya dulu. Maka disebut Imam Abu Hanifah apa? Fiqhul akbar, fikih yang besar, ya. Nah, maka itu Imam Abu Hanifah juga mendefinisikan fikih itu adalah
ilmu yang menjelaskan bagi setiap jiwa itu apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Oh, Masya Allah, ajib nggak tuh? Yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Artinya kalau nggak belajar fikih, bisa nggak orang itu menjamin dirinya nggak nabrak di dalam melangkah, mengambil tindakan? Hah? Nah, kadang yang belajar fikih aja kadang masih bisa nabrak, apalagi nggak belajar. Kayak jalan nggak pakai mata. Betul ya? Nah, itu dia. Naam. Wastimdaduhu, dan sumbernya. Nah, sumbernya fikih ini apa? Alkitab, dari Al-Quran. Jadi fikih itu nggak dinamakan fikih kecuali kalau nggak diambil dari mana salah satu sumbernya? Al-Quranul Karim. Ya, itu adalah kalamullah, kalamnya Allah yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dia memiliki nilai kemukjizatan, ya, sebagai sumber umat Islam, ya, atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was sunnah. Sunnah ini apa? Ya, yang dinamakan hadis itu apa? Perbuatan, persetujuan dari Nabi. Iya, oke, betul. Udah, itu aja. Itu benar. Kalau dari sisi fikih cuma itu doang, 3 doang. Kalau sisi fikih ya, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan kayak apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku kata Nabi Muhammad. Itu perkataan. Perbuatan sebagaimana Nabi Muhammad menyontohkan kata Wa'il bin Hujr, wada'a yaminahu ala shimalihi. Ya, naruh tangan kanan di atas kirinya ketika sholat. Itu menjelaskan tentang perbuatan. Takrirnya, persetujuan Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan atau menanyakan kepada Sayyidina Bilal atau mendengar jawaban Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu bahwasannya beliau senantiasa melaksanakan sholat sunnah wudu, dan beliau mendiamkan dan mengizinkan. Itu namanya takrir. Nah, adapun ulama hadis yang mereka mengumpulkan dan mendokumentasikan hadisnya, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, nambahin 2 lagi. Apa itu? Sifat mengenai bentuk fisik beliau SAW dan akhlaknya. Nah, jadi kalau sunnah menurut ulama hadis itu lebih luas, ya. Adapun dalam ilmu apa? Ilmu fikih hanya 3 aja. Jelas ya? Karena itu sumber. Emang ininya Nabi bisa jadi sumber hukum nggak? Alisnya Nabi nyambung, dahinya, jidatnya lebar, enggak bisa, ya. Tingginya pertengahan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, gitu nggak jadi sumber hukum. Baik. Ijma itu apa? Ini harus tahu. Kesepakatan seluruh ulama, seluruh tanpa terkecuali. Makna ulama di sini adalah mujtahid. Paham ya? Jadi kalau misalnya di seluruh dunia ini ada 10 mujtahid, ya, sepakat membicarakan sebuah hukum yang dimana hukumnya atau sebuah masalah yang tidak ada di zaman Nabi, ya. Syaratnya itu tidak ada di zaman Nabi. Terus mereka mengatakan semuanya ini 10 ini nih haram. Toto datang nih Faris Baswedan ngomong enggak, wajib. Dianggap nggak omongan aneh nih? Tapi kalau misalnya di antara 10 ini satu ada yang ngomong ini yang lain haram, ini yang satu bilang makruh, jadi ijma nggak? Enggak. Nah, kalau 10-10-nya jadi mengatakan haram, nggak boleh kita mengatakan makruh, nggak boleh mengatakan sunnah, apalagi mengatakan wajib. Itu sudah sebagai menjadi dalil dasar, ya. Qiyas, lalu wal qiyas, ya. Qiyas ini apa? Qiyas ini menarik, ya, bukan menarik dalam artian mengambil perhatian gitu, ya. Menarik di sini, menarik hukum yang tertulis di dalam teks syariat, baik itu Al-Quran ataupun sunnah,
kepada sebuah hal yang tidak ada dalilnya secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah dikarenakan adanya kesamaan. Oke, nggak paham pasti. Iya, Ana jelasin. Napus ya? Napus ya? Oke. Ya. Menarik hukum pada sebuah permasalahan yang ditetapkan pada Al-Quran atau As-Sunnah kepada permasalahan yang tidak ada penjelasannya di keduanya, ya, panjang ya, dikarenakan adanya kesamaan. Oke, sabar. Ini apa nih Ustadz ngomong? Bikin pusing ya. Oke. Khomer. Khomer hukumnya apa ya? Ya, ini hukumnya apa? Penetapan hukum haram di sini dari mana? Al-Quran di dalam surat Al-Ma'idah. Oke, siap. Khomer itu apa sih? Khomer itu ya yang memabukkan yang terbuat dari anggur, korma, ya, gandum. Zaman Nabi nih, ini bicara zaman Nabi. Anggur, korma, gandum. Oke. Hukumnya haram. Datang. Ada ya di Indonesia tuh minuman keras dari beras ya? Ada ya? Ada ya, bener ya? Ada dari bagian ya apapun lah, pokoknya tuh dari bahan dasar, bahan baku yang nggak ada di zaman Nabi. Ya, singkong deh. Ada singkong zaman Nabi? Ada kan? Apa itu? Pokoknya khomer singkong. Ya. Nah, kita menetapi hukum ini gimana dong? Nggak ada dalilnya. Ada nggak? La tashrabu, apa yang dari singkong apa namanya? Misalnya tuak deh, misalnya. Misalnya tuak ya. La tashrabu tuak. Ada nggak Rasulullah ngomong gitu? Hah? Ada. Nah, itu repot kalau kitab sunnah, Quran sunnah doang. Kemana nih kias nih? Hah? Betul nggak? La tashrabu tuak nggak ada. Tapi kita menghukumi hukumnya apa nih? Dari mana dalilnya? Harus dari Al-Quran dan Sunnah. Karena ada memabukkan. Ada kesamaan nggak? Ada kesamaan nggak? Akhirnya hukum ini ya ditarik ke sini. Karena ada apa? Kesamaan. Ini ada dalil. Ini tidak ada maksudnya dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Secara tegas menjelaskan hukum yaitu apa? Tuak itu, singkong yang bikin mabuk. Jelas ya? Nah, itu yang disebut dengan qiyas. Oke, alhamdulillah. Jadi jelas ya, hukum syariat itu bukan hanya dari Al-Quran dan Sunnah aja. Tapi dari mana? Ijma atau ada juga qiyas. Jadi kalau orang belajar fikih dari kitab hadis, bener nggak tuh belajarnya? Bukan belajar fikih namanya. Karena dia masih mengambil dari satu sumber. Lalu sumbernya di Al-Quran ini mana? Sumber ijma'nya mana?
Sumber kiasnya mana? Betul ya? Akhirnya banyak permasalahan yang terlewati dan tidak diketahui dan dibahas. Jelas ya? Naam. Oke. Hukum syari'i fih, hukum mempelajari ilmu fikih yang ada dua hukumnya. Yang pertama al-wujubul aini, wajib aini, fardu aini. Ya, fardu ain. Itu siapa? Fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahah. Artinya pada sesuatu hal yang kita ini bergantung di dalam keabsahan ibadah, pernikahan ataupun muamalah. Artinya kalau kita nggak ngerti ini akhirnya bisa mengakibatkan ibadah yang kita kerjakan jadinya nggak sah. Muamalat yang kita kerjakan jadi tidak sah. Pernikahannya kagak beres. Nah, itu hukumnya apa? Wajib. Nah, sedangkan kewajiban kita ini makin bertambah seiring bertambahnya apa? Usia. Seiring bertambahnya tanggung jawab. Seiring bertambahnya apa? Hubungan yang kita jalin. Betul nggak? Betul apa nggak betul? Nah, udah mulai ngantuk nih. Nah, makanya belajar fikih itu jangan ngerasa, udah paling itu lagi dibahas, nggak boleh. Karena kenapa? Pertama, yang kita sudah pelajari belum tentu kita bisa ingat secara benar, secara kuat. Terus yang kedua, banyak perincian-perincian yang kita butuhkan yang belum kita ketahui. Makanya Anda sudah ingatkan, kalau mau bikin majelis taklim, ada 4 hal yang nggak boleh terlewatkan. Apa salah satunya? Ilmu fikih. Karena hal tadi, ya, banyak permasalahan yang sudah kita pelajari sebelumnya, tapi kadang-kadang kita masih lupa, akhirnya nggak kita kerjain. Dan yang kedua, banyak perincian-perincian yang kita butuhkan itu belum kita ketahui. Terus kalau kita belajar ilmu fikihnya, setahun selesai, berhentinya 5 tahun. Nah, itu yang udah lupa, terus yang perincian-perincian yang kita butuhkan, gimana kita kapan mau taunya? Betul ya? Nah, itu makanya pentingnya untuk sering-sering diulang, di murojaah. Nah, lalu yang selanjutnya adalah al-kifai, ya, wajib fardu kifayah. Ya, fardu kifayah ini fi mazata ala dzalik, artinya lebih daripada hal-hal yang wajib untuk kita ketahui. Ila bulughi darajatil fatwa, sampai dia bisa berfatwa. Tarafnya artinya harus ada orang dengan jumlah yang cukup itu sampai derajat fatwa. Nah, kata para ulama itu derajat bisa berfatwa itu atau melakukan qadha itu setiap 80 kilo. Untuk qadhi, untuk jadi qadhi itu satu orang minimal dalam radius jaraknya 80 kilo. Itu harus ada satu orang yang bisa ngerti faraid, ngerti ini, yang bisa memecahkan masalah keumatan yang biasa dihadapi oleh masyarakat. Nah, Indonesia jaraknya berapa tuh? Jarak daratannya aja dulu. Nah, dibagi 80 kilo. Nah, itu jumlah yang kita butuhkan orang yang mengerti ilmu fikih sampai taraf apa? Qadhi. Tinggal hitung. Tadi apa ya? Daratan Indonesia, ya, atau apa ya enaknya ngitungnya? Daratan jumlah pemukiman lah. Kan Indonesia nggak sampai ditinggali kan? Ya, jumlah pemukimannya, berapa daratan yang ditinggali, ya, dikalikan, dibagi 80 kilo, keluar jumlahnya, itu jumlah siapa ya? Baru dikatakan fardu kifayahnya telah terpenuhi. Karena namanya fardu kifayah, cukup. Yang mencukupi. Kalau nggak cukup, berarti apa? Artinya apa? Semuanya dosa. Jelas ya? Kita udah cukup belum? Jakarta cukup ya? Daerah? Ya udah. Kita ngomong jangan cuma Jakarta. Naam. Nah, wa nadbu fi ma zada ala dzalik, dan disunahkan lebih dari derajat
fatwa. Wa nisbatuhu ila sairil ulum, perbandingannya dengan ilmu yang lainnya adalah hal yang berbeda, enggak ada keterkaitan. Wa fadluhu, keutamaannya fauqanuhu ala sairil ulum, mengungguli ilmu-ilmu yang lainnya. Artinya Ustaz, ilmu fikih ini mengungguli ilmu Al-Qur'an dan ilmu As-Sunnah. Ayo. Hah? Nah ini fauqahu ala sairil ulum, mengungguli semua ilmu. Ilmu fikih mengungguli semua ilmu. Berarti mengungguli ilmu Al-Qur'an dan Sunnah dong. Karena semua ada di dalam sisi ilmu fikih. Semuanya dijadiin satu hadis ada di fikih. Tapi Al-Qur'an itu kan bukan fikih doang. Ada akidah, ada tarikh, sejarah, ada amsal, permisalan yang Allah berikan. Ayo. Apakah ini kalah dengan ilmu fikih? Oke, kita voting. Yang bilang iya, angkat tangan. Maksudnya iya ilmu fikih lebih unggul daripada ilmu Al-Quran dan Sunnah? Nggak ada. Satu ya. Oke. Nah, ini dilihat dari sudut pandangnya. Dari sudut mana melihatnya? Kalau melihat dari sisi kebutuhan, pembahasannya yang dibutuhkan oleh manusia, masyarakat, ilmu fikih melebihi ilmu Al-Quran dan Sunnah. Yang dimana juga ilmu fikih ini bersumber dari Al-Quran, salah satunya dari Al-Quran dan juga Sunnah. Akan tetapi dari objeknya yang dibahas, Al-Quran dan Sunnah melebihi ilmu fikih. Ketemu nggak? Nah, jadi penulis bicaranya dari sisi sudut pandang yang mana? Kebutuhan manusia. Jadi wah, langsung begitu, jangan begitu. Nah, kadang bicara dalam konteks yang mana, kita mengukurnya dalam konteks yang lain, yang nggak ketemu jadinya. Persamakan dulu persepsinya, baru kita mencari titik temunya. Jelas ya? Nah, baik. Wawadi'uhu, yang menuliskannya humul a'immatul mujtahidun. Mereka adalah para a'immah yang mencapai derajat ijtihad. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i menuliskan kitab apa? Al-Um. Ya, Al-Um. Juga Imam Muhammad Ibn Hasan juga punya kitab-kitab tentang ilmu fiqh, menuliskan kitab ilmu fikih. Muhammad Ibn Hasan ini siapa? Kalau ingat, gurunya Imam Syafi'i. Salah satu gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu murid senior dari siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Nah, itu beliau lah yang menuliskan, yang akhirnya dari kitab itulah ya dikembangkan sampai menjadi sebuah madhab yang dikenal dengan madhab yang 4. Dan juga Imam Malik juga punya, tapi bukan Imam Malik langsung yang nulis, tapi dari catatan-catatan muridnya yang mencatat fatwa-fatwa beliau yang dikenal dengan yang namanya Al-Mudawwanah. Imam Ahmad juga punya catatan-catatan murid yang mencatat fatwa-fatwa Imam Ahmad yang disebut masail. Disebut apa? Masail. Jelas ya? Nah, baik. Setelah itu at-taharah, ya, kita memasuki bab taharah setelah membahas pendahuluan dan muqaddimah dari penulis. At-taharatu lughatan, penulis memulai pembahasan taharah ini dengan menjelaskan definisi taharah itu dari sisi bahasa dan dari sisi apa? Syariatnya atau istilah at-taharah. Kita masuk ke dalam ilmu bab tentang taharah. Baik. Kenapa mulai dengan taharah? Kenapa mulai dengan taharah? Untuk mengetahui itu, kita harus mengetahui hal yang lainnya terlebih dahulu. Mengetahui ini, kita harus mengetahui hal yang lainnya terlebih dahulu. Karena ilmu fikih itu dibagi menjadi 4 bagian. Ilmu fikih itu dibagi menjadi berapa? 4 bagian. Karena kenapa? Perbuatan manusia itu, baik dalam lingkupnya personal maupun sosial, ya,
tarafnya keluarga, kemasyarakatan, ataupun kenegaraan itu nggak terlepas dari 4 hal ini. Tidak terlepas dari 4 hal ini. Yang pertama adalah ibadah. Karena kenapa? Kenapa ibadah yang dimulai? Karena memang tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita apa? Beribadah, bukan untuk main. Bukan untuk tidur, bukan untuk makan, bukan hanya sekedar untuk mencari uang. Tapi agama Islam ini adalah agama yang sempurna dan menjelaskan atau sesuai dengan fitrahnya manusia. Karena ada sebagian agama yang hanya menitik beratkan hubungan antara umatnya atau pengikutnya dengan Tuhannya aja. Tapi dia tidak mengatur bagaimana memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik. Karena manusia kan masih butuh hidup di dunia ini, benar nggak? Butuh makan nggak? Butuh ya? Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Nah, biasanya dengan melakukan apa? Transaksi. Nah, maka dijelaskan setelah itu, dijelaskan masalah muamalat, jual beli. Bahkan Allah Subhanahu wa taala wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan lupakan bagianmu daripada dunia, sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan hal tersebut. Lalu yang kedua nih, setelah kita udah dapat duit, dapat fulus, biasanya manusia tuh ya setelah syahwat perutnya terpenuhi, biasanya syahwat yang mana lagi yang bakal minta dipenuhin? Di bawah perutnya. Nah, apakah bisa disalurkan cara yang ya udah asal-asalan gitu aja? Nggak bisa kan? Ada, kalau bisa disalurkan secara membabi buta tanpa ada aturan-aturan yang dijaga, ya akhirnya bisa menimbulkan apa? Kerusakan diantaranya apa? Tercampurnya nasab, dan juga akhirnya hilangnya nyawa manusia karena terjangkit penyakit-penyakit yang diakibatkan daripada apa? Hubungan-hubungan. Ya, itulah, nggak perlu dilanjutin ya. Maka hukum nikah ya, pernikahan. Nah, setelah ini udah terpenuhi, ibadahnya udah Masya Allah enak ya kan, muamalatnya udah terjamin ya, udah usahanya Masya Allah ya kan. Nah, nikah. Tapi biasa manusia ini cenderung melakukan apa? Kezaliman. Ya, kalau udah kuat dikit, bawaannya pengen apa? Makan yang lemah. Maka perlu ada aturan-aturan yang bisa apa? Mengamankan seorang yang kondisinya bisa ada lagi lemah dari orang-orang yang hendak menzaliminya. Maka di sini al-qadha wal jinayat atau tindak peradilan, tindak kejahatan dan peradilan. Oke. Bahkan kalau dalam kitab fikih yang lebih besar lagi, nanti bab tata negara. Bab tata negara. Bagaimana sumber pendapatan negara, apa uang negara ini, bagaimana dalam hal pengalokasiannya ke siapa saja. Ini untuk pengalokasian yang ini dari sumbernya dari mana, itu dijelaskan. Sampai seperti itu detail. Bayangin ya. Jadi untuk bab yang hal-hal ini dari mana sumbernya, itu negara ya, dijelaskan di dalam hukum syariat. Itu diantara karyanya Tuhfatul Hukam dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, itu namanya kitab Imam Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah, subhanallah. Itu Al-Ahkam Sultaniyah Imam Mawardi, dan Al-Ahkam As-Sultaniyah Al-Qadhi Abu Ya'la dalam mazhab Hanbali. Nah, jadi udah, maka disebut fikih ini peradabannya umat Islam. Karena kenapa yang disebut peradaban itu adalah ketika suatu komunitas, masyarakat, negara memiliki aturan yang khusus yang berbeda dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekeliling wilayah tersebut. Nah, jadi kalau orang yang nggak mau belajar fikih, kita nggak akan apa? Bakal beradab. Oke? Baik, sekarang kembali. Ibadah. Ibadah apa saja yang dibahas? Yaitu dari mana? Dari rukun Islam yang 5. Setelah syahadat yang paling utama apa? Sholat. Nah, sholat ini nggak akan sah
Ya, kecuali dilakukan dalam kondisi apa? Suci. Maka dari itu, karena ini adalah suci, ini adalah apa? Syarat, salah satu syarat sahnya sholat, maka harus dibahas terlebih dahulu. Karena syarat itu di depan apa di belakang? Di depan. Jadi supaya syaratnya sah, supaya kita bisa melaksanakan sholatnya secara sah, maka syaratnya harus dibahas terlebih dahulu. Baik. Nah ini makanya sirnya kenapa didahulukan taharah. Baik. At-taharatu lughatan secara bahasa an-nadhafah, ya. Artinya kebersihan, wal khulus dan terbebas minal adnas dari berbagai macam kotoran. Hissiyah yang bisa dirasakan, ya. Baik dengan indera, ya, ataupun kanat hissiyah atau kasat mata bisa dikatakan begitu, atau yang dirasakan kal anjas seperti najis-najis. Najis ingat ya. Ya, najis itu yang ada zatnya, ya. Pokoknya kalau mau bedakan hadas dengan najis seperti yang sudah disebutkan di kajian Mukhtasar Latif, ketika buang hajat, ketika kita ngeluarin kita berhadas, yang dikeluarin najis. Ketika ngeluarin jadi berhadas, yang dikeluarinnya najis. Nah, kal anjas. Au ma'nawiyah atau secara maknawi, tidak kasat mata, kal uyub, seperti kal uyub maksudnya dalam hati seperti higit, hasad, iri, dengki, ya. Terus apalagi ya penyakit-penyakit hati yang lainnya. Tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara bahasa ketika kita membersihkan hal tersebut, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, kita menghilangkan rasa iri, dengki, sombong dalam diri atau hati kita, itu bisa dikatakan kita sedang melakukan taharah secara bahasa. Baik. Adapun secara syariat, fi'lun adalah sebuah perbuatan, ma tatawaqqafu alaihi ibahah, ya, yang bergantung kepadanya pembolehan, izin. Untuk apa? Izin untuk melaksanakan ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan dengan apa? Secara dilakukan dalam kondisi suci. Seperti apa? Tawaf, sholat. Boleh nggak kita dalam kondisi berhadas melakukan sholat? Nah, artinya keabsahan sholat kita ini bergantung dengan perbuatan yang menjadikan kita artinya suci. Ya, jelas ya. Walau min ba'dil wujuh, walaupun dari sebagian sisi. Artinya gini, kita wudhu, kita kentut wudhu. Apakah dengan wudhu ini kita boleh melaksanakan sebagian sholat dan tidak diperkenankan untuk melakukan sholat yang lain? Enggak kan? Dengan wudhu, artinya selama wudhunya belum batal, kita boleh melakukan sholat apapun itu juga. Wajib, sunnah, dan yang seterusnya. Ada sebagian toharah yang memperbolehkan kita melakukan ibadah, tapi pada sebagiannya saja. Apa itu? Seperti tayamum. Tayamum. Orang yang melakukan sholat dengan tayamum itu hanya dipersilahkan dan diperbolehkan untuk melakukan hanya satu sholat fardu saja. Satu sholat fardu. Artinya sebagian fardu, tapi tidak diperbolehkan fardu yang lainnya. Bisa dipahami ya? Dengan satu tohara ini kita melakukan sholat fardu dan seluruh sunnah yang mau kita kerjakan. Sunnah nggak terbatas. Jelas ya? Nah, adapun fardu hanya satu fardu saja. Au thawabun mujarrad, atau hanya sekedar untuk mendapatkan pahala. Seperti apa? Kita melakukan wudhu tujuannya apa? Menghilangkan hadas. Lebih spesifik ini bahasanya. Antum belajar fikih nih, bukan bersuci aja. Menghilangkan hadas. Oke. Kan wudhu ini ada berapa anggota badan? 4. Wajah, tangan, kepala, kah? Ada berapa ya? 4. Oke. Ketika kita mencuci tangan kita sampai siku, ya, yang dikatakan hadas kita hilang itu
ketika basuhan atau cucian yang keberapa? Pertama. Yang kedua, yang ketiganya menghilangkan hadas nggak? Tapi dengan mencuci yang kedua, yang ketiga kita mendapatkan pahala deh. Itu maksudnya definisi yang thawabun mujarrad. Jadi itu masuk ke dalam kategori apa? Taharah. Baik. Itu Anda jelasin definisinya. Baik. Lalu taharah ini ya bersuci, udah Anda hapus ya? Boleh? Kelebihannya kitab ini, Masya Allah, strukturnya itu, penyusunannya hebat daripada kitab-kitab yang lainnya, yang Anda pernah baca. Ya, taharah ini ada 3. Ya. Maksud atau maqasid, tujuan. Artinya, dengan kita melakukan ini, kita bisa mendapatkan tujuannya. Ya. Terus, sarana. Atau perantara aja deh. Perantara. Lalu yang ketiga apa? Perantaranya. Perantaranya itu punya perantara lagi untuk nganterin kemana? Ke sini. Dengan ini kita bisa dapat tujuannya. Ya? Bisa dipahami? Sarana sama prasarana gitu. Ya, jadi gampangnya gini. Anak ngasih gini. Kita mau ke Bandung. Yang nganterin ke biasanya kita pakai di dalamnya ini apa? Pakai mobil. Dengan kita menaiki mobil ini kita bisa menghantarkan kemana? Ke Bandung. Oke. Mobil ini butuh sarana nggak untuk bisa menghidupkannya? Bensin. Nah, bensinnya yang udah dimasukkan sarana ini. Untuk memantik bensin itu kita butuh sarananya lah. Apa itu, ya itu. Ini mobil, ini bensin, ini kunci. Bisa dipahami nggak? Nah, udah gampang ya maksudnya. Oke. Sebentar. Ana hanya sekedar memastikan. Oke. Adapun perantaranya apa? Wudu. Kedua apa? Mandi janabah. Yang ketiga tayam. Dengan kita melakukan keempat, menghilangkan najis. Artinya, dengan kita melakukan ini semua, kita bisa mendapatkan tujuannya nggak? Maksud kita nggak? Mendapatkan untuk bisa sholat. Kita sholat dalam kondisi berhadas kecil, nggak pakai wudhu, bisa nggak kita? Dapat tujuan kita sholat? Nggak bisa. Dengan mandi janabah, kalau kita dalam kondisi hadas besar, bisa nggak kita melakukan sholat? Kita dalam kondisi berhadas, nggak ada air, ada tanah, bisa nggak kita kalau sholat nggak pakai tayamum? Nggak bisa. Begitu juga menghilangkan najis ada di pakaian, tubuh, ataupun tempat kita sholat. Bisa dipahami? Oke. Wasilahnya, sarananya apa? Yang pertama adalah air, yang kedua adalah tanah, yang ketiga apa? Apa? Penyamak, ya. Penyamak. Kulit. Yang keempat adalah apa?
Batu. Nah, air, tanah, menyamak, batu. Ya, ini ada wasilahnya lagi. Apa perantaranya? Yang pertama adalah wadah. Yang kedua adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah kita mengerahkan usaha, daya yang kita miliki untuk mendapatkan tujuan kita. Kita ketika nyari air, nggak ada air, kita perlu ijtihad nggak? Oh, di daerah itu ada. Di wilayah itu ada. Itu yang dinamakan ijtihad. Kurang lebih begitu. Nah, insya Allah nih, jadi ini kurang lebih ini adalah wasilah, maksud, tujuan, perantara, dan perantara untuk taharah. Nanti kita akan bahas insya Allah. Kajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.